Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, aku mengenali perempuan ini. Dia pernah naik angkot aku beberapa waktu yang lalu. Bayi dalam gendongannya juga aku masih ingat. Bayi itu selalu menatap aku. Mas, apa benar Mas punya informasi tentang suami saya? Kenalkan, nama saya Dio. Saya Mayang. Jadi, benar, nama suaminya Mbak itu Farhan. Dan dia udah pergi meninggalkan Mbak. Iya Mas, suami saya Farhan pergi sejak beberapa hari lalu. Sebenarnya saya rasa dia hanya menenangkan diri saja, cuma mama saya terlalu khawatir sampai akhirnya memasang berita itu di koran. Jadi ya udah semua orang mikir kalau Mas Farhan itu menghilang. Saya sendiri sebenarnya keberatan dengan informasi itu, cuma ya mau gimana lagi Mas? Ya Tuhan, 2 kali aku bertemu anak ini. Perasaan aku selalu sama, teduh dan damai. Tapi, jangan-jangan ini cuma perasaan aku aja. Halo Mas. Mas Dion sendiri sebenarnya gimana sih Mas? Sebenarnya melihat suami saya atau enggak? Iya, memang begitu. Memang begitu. Jadi Mas pernah melihat suami saya? Kalau iya, Mas ngeliat suami saya di mana Mas dan kapan? Dan apa Mas Farhan itu baik-baik aja? Kayaknya ada yang salah pengertian nih. Padahal aku kesini cuma ingin tahu apakah Farhan itu adalah Aldi. Tapi sepertinya laki-laki itu adalah Farhan, suaminya Maya, dan bukan Aldi. Tapi kenapa Aldi dan Farhan bisa begitu mirip ya? Terima kasih untuk waktunya. Silahkan Pak. Saya sengaja datang ke sini untuk menyampaikan peninjauan kembali menyangkut harta dan properti milik mertua saya yang pewarisnya adalah istri saya, Najwa Hairunisa. Jadi tidak tepat kalau Priti, karena Priti bukanlah anak kandung dari Bapak Razak Abdurrahman. Bapak Rehan yang terhormat, ada satu hal yang harus Anda tahu. Hukum hanya kenal alat bukti. Hukum tidak dibuat berdasarkan asumsi-asumsi. Begini, Priti sudah melakukan penipuan dan saya tidak tahu bagaimana caranya dia melakukan. Tapi apa yang dia lakukan jelas merugikan mertua saya. Kalau menurut Pak Rehan, mertua Anda sudah menjadi korban penipuan, berarti mertua Anda harus membuat surat pernyataan. Setelah itu, harus diambil jalur hukum. Pak Rehan bisa cari pengacara, abis itu bisa dibuktikan di pengadilan. Oke, rasanya langkah itu bisa saya lakukan. Oke, boleh Pak. Tolong diselesaikan secepat mungkin sebelum saya balik lagi ke India. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar lupa. Saya lupa kalau mertua saya sedang tidak sehat sekarang. Dia baru saja kena stroke. Jadi rasanya sangat sulit untuk membuat pernyataan atau menulis, bahkan bicara pun susah. Masalahnya sekarang gini Pak Rehan. Tanpa surat pernyataan ini, Pak Rehan tidak punya bukti sama sekali. Jadi sangat sulit buat Pak Rehan untuk memenangkan kasus seperti ini. Saya mengerti. Nona Syalu, apa yang telah Anda katakan pada anak saya, Rehan? Intinya, mereka tidak mengakui kalau sekarang semua aset milik Nona Priti. Lalu, apa yang Nona Syalu katakan pada Rehan? Saya menantang mereka untuk membuktikan lewat jalur hukum. Bagus. Karena semua itu hanya akan sia-sia.
Sekarang ini Razak Abdurrahman itu terkena penyakit stroke dan saya yakin Razak Abdurrahman itu tidak akan sembuh. Semoga harapan Anda terwujud ya. Kalau enggak, Ibu Priyanka harus siap-siap berhadapan dengan gugatan balik dari pihak mereka. Nona Syalu, Anda harus menjaga rahasia ini. Jangan sampai Rehan anak saya itu tahu bahwa saya ini adalah dalang untuk datangkan Nona Syalu ke Indonesia. Ibu Priyanka, saya seorang profesional. Saya hanya kerja berdasarkan fakta. Dan saya hari ini sangat sibuk. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Baik-baik. Baik-baik. Saya akan pulang dan selamat pagi. Pagi. Mas Farhan! Mas Farhan! Aduh. Mas Farhanan! Ya Allah, di mana sih Mas Farhan? Mas Dion, kamu yakin Mas Farhan di sini? Aku yakin kok kalau aku turunin dia di sini. Tapi setelah itu aku nggak tahu dia kemana. Mas Farhan! Mas Farhan? Mas? Ya Allah. Mas! Mas Farhan tunggu! Mas Farhan! Maaf Mbak, saya bukan Farhan. Mbak. Ya Allah. Ya Allah, di mana Mas Farhan? Ya Allah, tolong pertemukan aku dengan Mas Farhan. Ya Tuhan, aku sudah salah menyampaikan berita bohong. Harusnya aku nggak membawa Mayang ke tempat ini. Sekarang dia malah berharap. Aldi. Kalau benar Farhan itu emang kamu, berarti kamu seorang penjahat. Teganya kamu menipu perempuan baik seperti Mayang. Najwa, kamu tidak bisa menyembunyikan kesedihan dari ayah. Ayah tahu, Bella sudah mengambil semua milik kita. Najwa. Ada apa, Mami? Dokter terapinya sudah datang. Loh, tapi kan ayah belum makan. Udah makanya nanti aja. Sekarang yang penting ayah kamu harus segera sembuh dan bisa berjalan lagi. Ingat Najwa, kita harus buat ayah kamu segera sembuh. Atau Bella akan makin merajalela di rumah ini. Assalamualaikum ayah. Najwa, tadi aku sempat melihat ada seorang dokter. Apa itu dokter ayah? Iya, Re. Ayah harus menjalani terapi setiap hari. Kita berdoa aja semoga ayah bisa segera sembuh. Ya, kamu benar. Semoga Allah mendengarkan doa kita agar ayah bisa cepat pulih. Kamu udah ketemu sama pengacaranya Priti? Ya sudah Najwa, tapi ada sedikit masalah. Pengacara itu mengatakan dia minta surat pernyataan dari ayah bahwa ayah sudah ditipu. Tapi bagaimana mungkin itu, Re? Jangankan untuk membuat pernyataan, untuk tanda tangan aja aku rasa saat ini ayah nggak mampu. Ya itulah yang aku cemaskan Najwa. Tapi yang jelas kita sekarang butuh keajaiban agar ayah bisa segera pulih. Kita berdoa aja, Re. Semoga ayah bisa segera sembuh. Dan semua kebenaran bisa terungkap. Ya benar Najwa. Bella, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain masukin barang-barang aku ke kotak? Maksud kamu apa? Kamu udah datang ya Pak Dion? Ups. Aku udah gak perlu lagi ya manggil kamu pakai Pak. Karena kan sekarang aku udah bukan bawahan kamu lagi. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu punya rencana busuk apa lagi? Dion, kamu itu jangan kasar dong sama bos baru kamu. Nanti kamu bisa dipecat loh.
Oh iya, satu lagi. Sebagai atasan baru kamu, saya berhak memecat orang yang saya nggak suka. Dan itu kamu. Apa kamu bilang? Kamu atasan aku. Atasan aku itu adalah Pak Razak Abdurrahman, bukan kamu. Kamu tuh belum dengar berita ya? Mulai sekarang, yang megang perusahaan Razak Abdurrahman Company itu adalah aku. Dan aku berhak memecat orang-orang yang aku gak suka. Dan orang yang pertama aku pecat itu adalah kamu. Dan kedua itu adalah mami kamu, Ibu Hilda. Jadi mulai sekarang, aku minta kalian berdua angkat kaki dari kantor ini. Selamat siang. Papa nih. Nggak mungkin Razak Abdurrahman memberikan perusahaan ini ke Bella. Ini pasti salah satu rencana busuknya Bella untuk menghancurkan rumah tangganya Rehan dan juga Najwa. Maaf Bapak Dion, Anda diperintahkan untuk segera meninggalkan kantor. Ini surat pemecatan Anda. Jadi Bella benar. Dia sekarang sudah menjabat sebagai direktur utama. Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang udah terjadi di kantor itu? Aku harus cari Mami. Aku yakin Mami pasti tahu soal ini. Dah, ya Mami, kalau jalannya kayak bekicot, mendingan lewat jembatan aja dah. Kalau ketabrak bagaimana? Nanti ayah disalahin kan? Enak aja ngomong sembarangan. Bilang saya kayak bekicot. Harusnya kamu yang mikir dong. Jalan ugal-ugalan. Kalau saya mati, kamu mau tanggung jawab? Hah? Udah, minggir. Minggir, awas kamu. Mami, Mami nggak apa-apa kan, Mi? Artun itu kebangetan. Masa dia mau nabrak Mami? Atau tuh pasti nggak sengaja. Lagian aku yang minta diganti temen aku. Temen aku lagi sakit. Mami deg-degan. Yaudah, ayo ke angkot aku ya. Mami ngapain sih buru-buru seperti tadi? Jalan nggak lihat kiri kanan, mau kemana? Mami itu mau pergi ke kantor. Mami mau ngingetin sama kamu bahwa kamu harus hati-hati sama Bella sebelum kamu dipecat sama Bella. Bella itu sekarang sudah menguasai semua hartanya Rasya, termasuk holding company-nya. Mami udah telat nih. Aku udah dipecat sama Bella. Kurang ajar. Dion, Bella itu di backup sama pengacaranya Priti. Dan Bella bilang kalau dia akan mengambil alih semua hartanya Rasak. Bukannya Priti udah ke India? Apa hubungannya dengan Bella? Aduh, Dion. Kamu itu kenapa sih terlalu naif? Kamu itu semenjak ninggalin Mami, kamu tuh nggak pernah update sama berita. Kamu ingat gak? Waktu Priti pura-pura amnesia, terus dia bisa menipu Razak. Dia bilang bahwa dia adalah anaknya Razak. Sampai akhirnya Razak menyerahkan semua hartanya dengan dokumennya ke Syah, dengan tanda tangan. Terus apa urusannya dengan Bella? Aduh, Bella itu sama Priti kan bersahabat. Jadi mereka berdua itu bersekongkol untuk balas dendam sama Najwa. Astagfirullahaladzim. Mereka berdua benar-benar jahat. Mereka benar-benar niat mau menghancuri rumah tangganya Najwa. Kasihan Najwa. Dia pasti sangat menderita. Dion, kenapa sih kamu harus selalu mikirin Najwa? Kamu tuh harus pikirin diri kamu sendiri, Dion. Kamu itu udah dipecat sama Bella. Aku juga nggak rela kerja dengan orang jahat seperti dia. Aku masih bisa kerja kok. Aku masih bisa narik angkot. No way. Mami nggak mau anak Mami punya masa depan yang suram. Gak. Kamu harus jadi orang kaya. Mi. Ya Allah ya Robbi, Engkaulah yang berkuasa atas takdir. Berikanlah kekuatan pada hamba untuk mempertahankan pernikahan hamba.
di tengah ujian dan izinkanlah aku merawat ayahku hingga beliau benar-benar sembuh. Wahai Zat yang Maha Suci, bantulah kami untuk keluar dari persoalan yang menghimpit ini. Amin ya Robbal Alamin. Najwa. Mami, Gawat Najwa. Ini tentang hidup dan matinya Dion. ada apa Mami? Astagfirullahaladzim. Najwa. Dion dipecat sama Bella dari kantor. Bella itu betul-betul perempuan licik, jahat. Dion sekarang terlantar di jalanan. Dan pasti dia akan jadi supir angkot lagi seumur hidupnya. Mami gak terima. Mami tenang dulu. Nanti aku akan coba untuk bicara sama Bella. Bella nggak bisa bersikap seperti ini walau bagaimanapun perusahaan itu kan adalah jeripayah ayah. Jadi Mami tenang dulu ya, insya Allah semuanya bisa selesai. Mami tenang, Mami. Ya Tuhan, kenapa aku jadi terus-terusan mengingat wajah bayi itu? Padahal itu kan anaknya Mayang sama suaminya. Tapi kenapa aku merasa bahwa bayi itu seperti mengenali aku ya? Kalau memang benar itu anaknya Aldi dengan Mayang, berarti dia adalah keponakan aku. Dan itu artinya aku jadi bisa dengan bebas menemui bayi itu kapanpun aku mau.